Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi serta salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amalia Ika Wulandari. Saya adalah salah satu dosen pada program studi Teknik Perkapalan Institut Teknologi Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya memaparkan salah satu bentuk tridharma perguruan tinggi yang saya laksanakan, yaitu dalam bentuk pengajaran. Video ini merupakan salah satu bentuk asesmen atau penilaian pada sertifikasi dosen atau PDD UKT-PT, yang mana pada video ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Mekanika Teknik 2. Di mana mata kuliah Mekanika Teknik 2 ini berbobot 3 SKS, yang mata kuliah Mekanika Teknik 2 ini juga diambil pada semester 4, yang merupakan lanjutan dari mata kuliah Mekanika Teknik 1 yang diambil pada semester sebelumnya. Kemudian, mata kuliah Mekanika Teknik 2 ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang tegangan, regangan, kemudian mechanical properties dari material, serta membahas tentang respon dari suatu material ketika mengalami pembebanan atau diberikan beban. Kemudian CPMK pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menghitung lendutan dan tegangan utama pada struktur. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menghitung beban dan tegangan buckling pada plat polos. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu merancang beam atau balok dan shaft atau poros yang baik dengan menggunakan bantuan software. Selanjutnya, pada mata kuliah ini menggunakan metode DIA atau yang biasa kita sebut disebut sebagai metode delivery, interaksi, dan asesmen, di mana dalam proses penyampaian mata kuliah ini menggunakan metode ceramah, diskusi, kemudian ada penilaian, serta tanya jawab. Selanjutnya, adapun bobot penilaian pada mata kuliah ini, yang pertama ada pembobotan mengenai kehadiran mahasiswa, yang kedua ada tugas yang diberikan, kemudian ada kuis yang akan dilaksanakan baik 1 atau 2 kali selama 1 semester, kemudian ada UTS atau ujian tengah semester yang biasanya dilaksanakan pada minggu ke-8 perkuliahan, kemudian ada UAS yang biasanya dilaksanakan pada minggu akhir perkuliahan. Kemudian mata kuliah ini akan membahas pertama masalah tegangan struktur, regangan struktur, kemudian mechanical properties dari material yang digunakan, baik itu baja, kaca, kayu, dan seterusnya. Kemudian ada torsi, kemudian ada bending, dan desain yang menggunakan bantuan software. Kemudian saya akan memperlihatkan bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas, dan pembelajaran itu terjadi secara daring. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas materi terkait mata kuliah Mektek 2. Mektek 2 atau Mekanika Teknik 2. Sebelum kita melangkah ke materi atau apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang RPS atau rencana pembelajaran selama 1 semester. Apa saja yang akan kita pelajari? Nah, di RPS ini akan menjelaskan terkait mata kuliah Mekanika Teknik 2 dengan kode TP 2014-15 dengan dosen pengampu. Biasanya mata kuliah ini diampu secara tim teaching. Ini jadi mungkin dalam 8 pertemuan pertama akan diampu oleh Pak Alam, dan 8 pertemuan berikutnya akan diampu oleh saya sendiri. Kemudian bobot untuk mata kuliah ini 3 SKS, di mana mata kuliah ini akan diambil pada semester 4. Ya. Kemudian apa CPL? CPL ini adalah capaian pembelajaran
yang harus kalian dapatkan setelah mengikuti mata kuliah ini. Di mana CPL ini itu merupakan kutipan atau capaian pembelajaran dari Institut Teknologi Kalimantan sendiri. Nah, di sini ada beberapa aspek sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Ya, di mana nanti untuk RPS ini akan saya share juga, biar kalian baca apa yang akan kalian dapatkan, atau keterampilan apa yang akan kalian dapatkan setelah melalui mata kuliah ini. Kemudian selanjutnya, terkait bobot penilaian pada mata kuliah ini, di sini ada beberapa komponen penilaian. Ya, komponen penilaian ada kehadiran, kemudian ada tugas, kuis, UTS, dan UAS. Di mana untuk kehadiran sendiri itu presentasinya 5%, kemudian untuk tugas 60%, kemudian nanti ada kuis itu 5%, sisanya UTS dan UAS itu 5 masing-masing 15%. Kemudian mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Mektek 1. Ya. Mana yang menjadi prasyarat dari mata kuliah ini, mahasiswa harus atau pernah mengambil mata kuliah Mekanika Teknik 1. Nah, di mana ada beberapa bahan kajian pada mata kuliah ini. Yang pertama terkait dengan eh, teori elastisitas, kemudian ada stres itu adalah tegangan, ya, kemudian strain itu regangan, kemudian mechanical properties dari suatu material, baik itu baja, kayu, dan lain-lain. Kemudian torsi, kemudian bending, kemudian yang terakhir ini biasanya untuk mata kuliah ini kita menggunakan salah satu software berbasis finite element method atau metode elemen hingga, itu untuk mendesain suatu beam atau balok yang nantinya akan kita coba analisis menggunakan software tersebut. Apakah hasil software yang dihasilkan akan sama dengan perhitungan yang kita lakukan secara manual. Kemudian pustakanya atau sumber dari mata kuliah ini atau yang dijadikan dasar daftar pustakanya yaitu ada buku Hibler. Ya, ini bisa kalian dapatkan atau nanti biasanya akan di-share di Google Classroom atau biasanya di-share di kuliahitk.ac.id. Selanjutnya ini nanti kita pelajarin, ini minggu keberapa akan kita pelajarin, misalnya pada minggu pertama capaian pembelajarannya itu mampu menerapkan prinsip balok, di mana prinsip balok ini kalian udah dapatkan waktu Mektek 1. Kemudian ini dilanjutkan ke Mektek 2. Ini biasanya review dari Mektek 1 seperti apa. Kemudian yang di pertemuan 23 akan membahas prinsip teori elastisitas. Kemudian pertemuan 45 menjelaskan jenis-jenis tegangan. Kemudian pertemuan 67 menjelaskan jenis regangan. Kemudian pertemuan 11 dan 12 itu fenomena bending atau tekuk pada struktur kapal. Kemudian 13-14 ini juga fenomena torsi pada struktur. Kemudian pertemuan 15 setelah pertemuan 67 ada UAS, ya, ada UTS di minggu ke-8. Setelah itu dilanjutkan hingga minggu ke-15, di mana di sini sudah mendesain BIM atau SAF ya, menggunakan bantuan software. Nah, ini udah topik di mana referensinya itu adalah Hibler 2014 ya, dengan judul Mechanic of Material, yang akan membahas tentang stress, strain, kemudian mechanical properties dari material, kemudian torsi, bending, shear transfer. Shear transfer untuk mata kuliah Mektek 1 itu adalah mata kuliah yang menerapkan hampir semua mata kuliah mekanika teknik menerapkan hukum Newton. Kira-kira ada yang tahu bunyi hukum Newton 1 sampai 3 serta Izin jawab, Bu. Ya, silakan Fikri. Yang saya tahu, Bu, hukum Newton 1 yang masuk sama dengan yang keluar, Bu. Hukum Newton 1 yang masuk sama dengan yang keluar. Yang lain? Izin menjawab, Bu. Untuk hukum Newton 2 itu menyatakan percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya serta berbanding dengan masanya, Bu. Oke. Kemudian ada yang lain lagi? Tadi udah jelasin tentang hukum Newton 1 ya oleh teman kalian. Nah, untuk persamaan hukum Newton 1 dan hukum Newton 2 ada yang tahu persamaannya apa? Hukum Newton 1 persamaannya apa? Izin masuk, Bu. Silakan, Busra. Jadi, hukum Newton 1 itu adalah jika resultan daya yang bekerja pada suatu benda 0, maka benda yang awalnya diam selalu dalam keadaan diam, Bu.
Berarti kalau kita tuliskan persamaannya, itu menjadi sigma F sama dengan 0. Oke, ini hukum Newton 1. Kemudian untuk hukum Newton 2, ada yang tahu persamaannya? Saya mau izin, Bu. Oke, silakan Bintang. Untuk hukum Newton 2 itu persamaannya F sama dengan M kali A. Oke. Yang terakhir, persamaan untuk hukum Newton 3. Nah, di atas kan ini udah ada menjelaskan tentang hukum Newton 3, di mana hukum ketiga Newton itu berbunyi tentang keseimbangan yang terjadi jika gaya aksi mendapatkan reaksi yang besarnya sama dengan gaya aksi tetapi arahnya saling berlawanan. Jika kita tuliskan dalam persamaan, apa persamaan hukum Newton 3? Bu, saya boleh lagi nggak, Bu, jawab? Boleh, silakan. Persamaannya itu F1 sama dengan min F2. Oke, atau kita tulis F aksi sama dengan min F reaksi. Oke. Nah, dari ketiga persamaan ini, hukum Newton 1, 2, dan 3, ya, biasanya yang kita pakai dalam dunia teknik atau mata kuliah mekanika teknik ini khususnya, itu adalah hukum Newton 3. Di mana kita akan selalu hitung F aksi sama dengan min F reaksi. Oke. Nah, itu refleksi untuk mata kuliah Mektek 1 kemarin. Ya, selanjutnya ini masih ada, kita coba refleksi 3. Oke. Udah kelihatan ya. Nah, di sini kan ada 3 tumpuan yang udah kalian tahu. Nah, salah satunya tumpuan sendi. Ya, jadi ada 3 tumpuan yang biasanya kita gunakan dalam pembebanan suatu balok atau yang dijadikan tumpuan suatu balok. Yang pertama ada tumpuan sendi. Oke. Nah, selanjutnya dua tumpuan yang lain, ada yang tahu tumpuan apa? Selain tumpuan sendi? Ada 3 jenis tumpuan yang biasa digunakan dalam struktur. Yang pertama ada tumpuan sendi, yang kedua ada tumpuan apa? Izin jawab, Bu. Tumpuan jepit, Bu. Satu lagi apa? Roll. Jadi ada 3 ya, tumpuan sendi, jepit, dan roll. Ya, dimana untuk ketiga tumpuan ini ya itu dapat dikombinasikan. Tapi kombinasinya tidak bisa jika jepit sama jepit ya. Bisa digunakan jepit sama jepit, tapi perhitungannya tidak bisa sederhana. Jadi yang bisa kita sederhanakan perhitungannya ketika dia ada kedua jenis tumpuan yang berbeda. Misalnya jepit dengan sendi atau jepit dengan roll ya. Nah, kedua tumpuan yang lain tidak bisa digunakan secara bersamaan. Kemudian, nah ini yang kita flashback sedikit terkait dengan tumpuan sendi. Ya, di mana tumpuan sendi atau penggambarannya itu bisa kita lihat seperti ini ya. Ini yang kita sebut tumpuan sendi. Atau ada beberapa buku yang menggambarkan dia dengan menggunakan 2 roda. Sebenarnya ada 2 roda atau 1 roda ya. Kalau yang 2 roda itu biasanya 2 roda itu dia roll. Jadi tumpuan sendi ini di mana sama kalau kalian melihat persendian atau pergelangan tangan. Pergelangan tangan ini kalau kita kasih gaya ke samping, ya, kalau kita kasih gaya ke samping, dia merespon. Ya, kita kasih dia gaya vertikal, dia juga merespon. Tetapi dia tidak bisa kita berikan gaya tekuk. Ya, jadi kalau digambarkan, dia terlihat seperti gambar ini, ya, di mana dia dapat menahan gaya RX atau gaya horizontal, kemudian dapat menahan gaya RY. Tapi dia tidak bisa diberikan gaya roll. Maka dia sebutkan tidak dapat menerima momen. Ya, itu untuk tumpuan sendi. Kemudian untuk tumpuan roll sendiri, tumpuan roll itu dapat memberikan reaksi berupa gaya vertikal. Jadi gaya yang bisa ditahan oleh tumpuan roll hanya gaya vertikal. 2 gaya yang lain tidak bisa ditahan oleh si tumpuan roll ini. Jadi vertikalnya itu bisa dari arah atas. Kalau di arahnya untuk gaya itu ada, kita menggunakan vektor. Jadi gaya itu memiliki vektor. Kalau dia ke atas ini arahnya biasanya positif, kalau dia ke bawah ini arahnya negatif. Ya. Jadi negatif dan plus dan minus ini dipengaruhi oleh arah dari gaya. Selanjutnya yang terakhir itu ada tumpuan jepit. Tumpuan jepit ini bisa menahan ketiga gaya yang bekerja
baik itu gaya vertikal, gaya horizontal, dan momen. Itu untuk tumpuan jepit. Ini mata kuliah, ini materi untuk mata kuliah Mektek 2 yang kita akan coba pelajari bersama. Ya, di mana itu ada terkait jenis-jenis tegangan, ya. Nah, pertama itu kita bahas adalah jenis-jenis tegangan. Yang pertama tegangan tarik, tekan, tegangan geser, lengkung, dan puntir. Ya, tegangan tarik, tekan, geser, lengkung, dan puntir. Tegangan ini terjadi tergantung dari jenis gaya yang bekerja. Jadi kalau kita tarik, itu ada tegangan tarik. Ya, kalau kita tekan, kalau kita berikan dia gaya tekan, itu ada tegangan yang kita sebut tegangan tekan. Kalau kita geser itu berarti kalau ada gaya geser, berarti itu ada tegangan geser. Jadi jenis tegangan ini tergantung dari gaya yang bekerja pada suatu benda. Atau dalam hal ini kita bahas material. Ya, nah ini yang kita sebut dengan tegangan tarik. Seperti yang saya bahasakan sebelumnya, jadi tegangan atau gaya itu merupakan vektor. Merupakan satuan yang memiliki vektor dan satuan. Jadi gaya merupakan sesuatu yang memiliki vektor dan satuan. Jika gayanya biasanya kita ngasih dia sumbu X dan Y. Kalau dia 2 dimensi nih. Kalau dia sumbu X dan Y, jika arah gayanya mengarah ke sumbu X, ini berarti gayanya positif F. Jika gayanya berlawanan dengan sumbu X, ini kita sebut negatif. Kalau sumbu Y, kalau gayanya mengarah ke bawah, berarti dia negatif. Kalau gayanya mengarah ke atas, ini yang kita positif. Ya. Untuk dasarnya gaya. Untuk semua satuan gaya, F itu adalah satuannya Newton. Hanya tadi kita awalnya membahas tentang hukum Newton, di mana satuan gaya itu adalah Newton. Ya, untuk satuan tegangan sendiri itu adalah Newton per milimeter pangkat 2 atau biasa Pascal. Ini satuan gaya. Ini satuan gaya, ini adalah satuan tegangan. Ya. Oke, paham ya untuk satuan keduanya? Hapus dulu. Biar jelas tulisannya. Jadi tegangan tarik itu terjadi apabila pada suatu batang atau benda bekerja gaya-gaya yang sejajar dengan sumbu batang. Jadi ini yang kita sebut dengan sumbu, ya, sumbunya. Jika gaya-gayanya bekerja sejajar dengan sumbu batang, baik itu ke arah luar atau tegak lurus, ya, dengan penampang normal, maka dikatakan bahwa batang tersebut mengalami pembebanan tarik atau gaya yang bekerja adalah gaya tarik. Sehingga untuk rumus tegangan tarik, nah rumus dasar dari semua tegangan itu kalau kita tuliskan, tau atau sigma kecil nih, sigma kecil itu sama dengan F dibagi H. Ya. Kalau dalam kehidupan nyata nih kita bahasakan, karena tegangan dan gaya ini berbanding lurus, ya. Jadi kalau kalian tidak mau banyak tegangan atau biasa kalian sebut kalian tekan tuh tekanan, ya kalian jangan banyak gaya. Itu aja rumusnya ya. Jadi kalau kalian tidak mau banyak tegangan atau tekanan yang berkurang, berarti gayanya dikurangin. Karena gaya dan tekanan itu atau tegangan itu berbanding lurus. Jadi hubungan antara tegangan, gaya, dan luas penampang itu digambarkan dengan rumus sigma kecil sama dengan F dikali A. Di mana untuk satuan tegangan sendiri adalah, satuan untuk gaya itu adalah Newton, satuan untuk luas penampang adalah milimeter pangkat 2, sehingga dituliskan satuan dari tegangan itu adalah Newton per milimeter pangkat 2. Ini simbol tegangan ya. Kalau kalian lihat ini adalah simbol tegangan. Oke. Kemudian, jika pada batang yang tergantung bebas, selain menerima pembebanan tarik, juga harus menerima beban oleh beratnya sendiri. Jadi kalau ada batang kita gantung seperti ini, ya, ini gantungnya, ya. Nah, selain mengalami tegangan tarik ke bawah, ini mengarah ke bawah, tegangan tariknya, oke, dia juga mengalami tegangan yang diakibatkan oleh beratnya. Ya. Sehingga untuk batang yang digantung ini, rumus untuk mendapatkan tegangan maksimum itu adalah F ditambah G dibagi dengan A. Di mana F ini adalah gaya yang bekerja, G ini adalah berat dari benda. Oke. Kemudian A ini adalah luas penampang. Ini sama satuannya Newton per milimeter pangkat 2 atau Pascal. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sifat elastisitas bahan. Di mana untuk sifat elastisitas bahan, di mana pada saat batang mengalami beban tarik, batang akan bertambah panjang
Di mana keadaan ini dikatakan batang tersebut meregang, di mana besarnya regangan akan dipengaruhi oleh besarnya beban pada batang tersebut. Di mana apabila batas kekuatan bahan tidak dilebihi, maka benda tersebut akan kembali ke bentuk semula saat benda tersebut diteregangkan. Jadi, jika kita memiliki suatu benda atau kita punya misalnya apa ya, bola kan sifat elastisitasnya tinggi. Dimana kalau bola itu kita kasih tegangan, kita tekan dia ke bawah, ya, selama bola itu tidak meledak, kalau bola itu meledak artinya dia udah nyampe batas elastisitasnya. Tapi selama bola itu atau beban yang kita tekankan itu lebih kecil dari batas elastisitas benda, si bola itu akan kembali ke bentuk semula. Jadi kalau kita tekan bola, dia akan kembali ke bentuk semula. Kalau dia tidak melebihi batas elastisitasnya. Berbeda kalau dia melebihi batas elastisitasnya. Dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Dia akan meledak atau dia kempes. Itu untuk bola. Kemudian, selanjutnya, regangan, apa yang kita sebut dengan regangan? Regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang setelah patah dengan panjang semula yang dinyatakan dalam persentase atau tidak dengan persentase. Jadi regangan ini adalah sesuatu bilangan yang tidak memiliki satuan. Ya. Nah, kalau kita tuliskan, misalnya ini ada batang ini masih tegangan tarik. Kalau kita tarik, nah, ini adalah regangan yang terjadi pada batang semula. Ini adalah panjang batang sebelum dia mengalami gaya tarik. Kemudian karena dia mengalami gaya tarik ke sini, dia mengalami pertambahan panjang. Ya, atau kita sebut dengan regangan. Nah, regangan itu ada dua, kalian harus pahami. Yang pertama ada yang kita sebut dengan elongasi. Kemudian ada yang kita sebut dengan deformasi. Elongasi itu apa? Elongasi ini pertambahan panjang. Ya, kita ada bahasa long, berarti ini adalah pertambahan panjang. Kemudian deformasi ini apa? Perubahan bentuk. Ya. Jadi antara elongasi dan deformasi itu sama-sama kita sebut regangan, tapi jenis regangannya berbeda. Kalau elongasi pertambahan panjang, kalau deformasi adalah perubahan bentuk. Ya, sehingga dapat dirumuskan untuk regangan atau pertambahan panjang, elongasi itu adalah epsilon sama dengan delta L dibagi dengan L0. Di mana delta L ini adalah perubahan panjang, ya, atau pertambahan panjang, pengurangannya LU dikurang dengan L0 dibagi dengan L0. Ya, di mana untuk regangan ini tidak memiliki satuan. Kenapa tidak memiliki satuan? Ya, yang pertama, LU dikurang L0 ini satuannya adalah milimeter. Satuan panjang meter, milimeter, sentimeter, dan seterusnya. Kemudian L0 ini satuannya milimeter. Jadi elongasi atau regangan ini tidak memiliki satuan. Berbeda dengan tegangan. Tegangan itu memiliki satuan, regangan tidak memiliki satuan. Ya. Nah, ini kemudian lateral strain. Biasanya untuk menghitung atau Poisson ratio dari suatu benda, jadi perbandingan antara lateral strain atau regangan lateral strain adalah regangan lateral, dengan konstanta Poisson. Konstanta Poisson kita simbolkan mu, ya. Ini biasa nilainya untuk baja itu adalah 0,3 secara umum. Kemudian untuk besi tuang 0,25 dan karet 0,5. Ya. Nah, itu terkait dengan regangan. Nah, ini selanjutnya ada hubungan antara regangan, dan modulus elastisitas. Ini adalah E adalah simbol modulus elastisitas atau biasa kita sebut dengan Hooke law atau hukum Hooke, ya, di mana dia perbandingan antara tegangan dan regangan. Jadi modulus elastisitas sama dengan tegangan dibagi regangan. Ya, itu untuk modulus elastisitas. Nah, untuk pengertian modulus elastisitas sendiri itu adalah ukuran kekakuan suatu bahan atau tingkat kekakuan suatu bahan. Di mana satuan modulus elastisitas itu sama dengan tegangan Newton per milimeter pangkat 2 atau Pascal. Ya, ini untuk satuan modulus elastisitas sama dengan satuan tegangan. Karena elongasi itu tidak memiliki satuan. Oke? Nah, sampai sini ada pertanyaan untuk materi tegangan dan modulus elastisitas? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Boleh, Fikri? Jadi tadi ada sedikit membahas tentang modulus ya, Bu. Ya, benar. Modulus. Yang saya ingin tanyakan itu, Bu, apakah modulus elastisitas pada setiap bahan itu sama, Bu? Oke, terima kasih Fikri untuk pertanyaannya.
Nah, untuk modulus elastisitas sendiri pada bahan itu akan berbeda tergantung dari bahan, dari material atau dari bahan itu sendiri. Misalnya untuk baja itu berbeda dengan kayu, berbeda dengan plastik, ya, berbeda dengan fiber, dan berbeda dengan bahan-bahan komposit lainnya. Biasanya dia untuk modulus elastisitas baja, kalau kita tuliskan, itu biasanya kita mengambil angka E sama dengan 210.000 MPa. Ini untuk modulus elastisitas baja. Karena kita bicara di kapal, biasanya kapal itu menggunakan baja dengan modulus elastisitas 210.000. Jadi untuk setiap bahan, modulus elastisitasnya akan berbeda. Tidak akan ada bahan yang sama modulus elastisitasnya. Biasanya modulus elastisitas itu juga kadang dipengaruhi oleh suhu, tapi biasanya kita abaikan karena pengaruhnya tidak terlalu besar. Jadi biasanya kita mengambilnya aja modulus elastisitas itu 210.000 untuk baja. Ya, Bu Fitri, jelas? Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Yang lain? Ada pertanyaan terkait tegangan-tegangan dan modulus elastisitas? Ibu, saya mau Oke, silakan Winda. jadi Bu, sebenarnya apa sih Bu hubungan antara tegangan sama modulus elastisitas Bu? Jadi hubungan antara tegangan-tegangan dan modulus elastisitas, kalau kita lihat dari persamaan ini ya, kan ada persamaan modulus elastisitas itu sama dengan sigma kecil dibagi dengan epsilon. Ya, kalau kita lihat dari persamaan ini, di mana semakin tinggi modulus elastisitas, maka tegangannya juga semakin besar. Berbanding terbalik dengan si regangan. Ya, jadi kalau modulus elastisitas ini semakin besar, maka regangannya ini semakin kecil. Ya, regangannya semakin kecil, tapi tegangannya juga semakin besar. Ya, jadi hubungan antara ketiganya ini untuk elastisitas dan tegangan itu berbanding lurus, sedangkan modulus elastisitas dan elongasi itu berbanding terbalik. Ya, kalau kita lihat dari persamaan ini. Oke. Gimana Winda? Ada jelas atau ada pertanyaan lagi? Sudah jelas Bu. Oke, yang lain masih ada pertanyaan? Yang lain ada mau ditanyakan lagi? Oke. Kalau tidak ada, ya, untuk materi antara materi tegangan tarik, regangan, kemudian sama modulus elastisitas, itu untuk hari ini kita cukupkan. Ya, selanjutnya untuk kalian itu akan ada tugas 3 nomor, ya, yang akan kalian selesaikan dan akan kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Ya, untuk tugasnya kalian bisa baca, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kelas ini atau boleh ditanyakan saat kelas ini berakhir. Ya, jadi ada 3 soal yang akan kalian selesaikan. Ya, yang pertama itu terkait menghitung berapa perpanjangan dan regangan yang terjadi pada baja tuang. Ya. Kemudian yang pertanyaan kedua ini terkait berapa regangan dari batang. Ini bahannya baja. Ya, kemudian yang terakhir sama masih perpanjangan dan regangan. Ya, ini pada baja. Jadi ada 3 soal yang akan kalian kerjakan yang kita akan diskusikan di pertemuan berikutnya. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bu. Demikianlah proses pembelajaran yang biasa saya lakukan, baik itu secara daring ataupun luring. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.